Ya, halo semuanya, selamat datang di podcast Tiang Jauh, podcast bola untuk semua. Dari bola adalah teman, I'm your host, Popok Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa kita akan ngebahas pertandingan Premier League minggu lalu. And berhubung ini libur ya, international break yang terakhir di tahun ini, jadi nggak ada preview untuk weekend ini gimana. Tapi kita akan ngebahas beberapa berita-berita dan info-info yang menarik dari dunia sepak bola, terutama yang berkaitan dengan Erik ten Hag atau pelatihnya Man United yang sepertinya menurut kabar terakhir itu survive dari kabar akan dipecat. Soalnya kan dia ada rapat exco lah ya, eksekutif komitinya Man United itu rapat di London, semua orang datang. Akan ngebahas Erik ten Hag juga, tapi terakhir kali yang gue denger sih katanya situasinya aman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut yang itu. Sekarang kita review dulu pertandingan Premier League beberapa dari weekend kemarin. Yang pertama ada Man City melawan Fulham, menang 3-2, dan di sini yang menjadi man of the match yang dipuji oleh Pep Guardiola di akhir pertandingan adalah Ederson, kiper Manchester City yang menunjukkan betapa berharganya dia bagi Manchester City ini. Dia membuat beberapa penyelamatan krusial melawan Fulham, dan Pep Guardiola sendiri di presscon bilang bahwa memang musim panas lalu ada beberapa tawaran atau beberapa minat dari klub-klub di Saudi Arabia, tetapi semuanya tuh tidak menjadi konkret karena begitu ketemu sama Pep, si Ederson langsung bilang bahwa gue nggak mau pergi, gue mau stay di sini, gue mau meraih berbagai macam gelar sama Man City. Dan menurut Guardiola, performa Ederson ini tetap terjaga karena adanya kompetisi yang sehat dari Stefan Ortega yang membuat si Ederson ini jadi ada pressure untuk selalu tampil maksimal ya. Jadi kayaknya Ederson ini bakal bertahan di City sampai lama sih. Kemudian kita ke rekan sekota Manchester City, yaitu Manchester United yang berhasil menahan imbang Aston Villa 0-0. Bayangin, MU seri sama Aston Villa, MU dibilang berhasil menahan imbang. Kelihatan di sini bahwa Erik ten Hag memang mencoba untuk bermain aman ya, untuk mengamankan posisinya dia supaya jangan sampai kalah, karena memang banyak yang bilang kalau sampai kalah sama Aston Villa maka bisa beneran dipecat nih. Nah, MU sendiri sekarang yang menjadi fokus adalah dari musim lalu sebenarnya adalah ketidakmampuan mereka menciptakan gol, karena walaupun mereka membuat peluang, nggak di pertandingan Aston Villa ini ya, ada sih kena tiang sekali Bruno gitu. Well, di musim ini MU itu dari 7 pertandingan Premier League hanya mencetak 5 gol aja, dan ini tentu aja parah. Dari musim lalu udah kayak gitu. Kita juga udah tahu kalau di klasemen big chances miss atau peluang besar yang terbuang itu Man United nomor 1. And then dari expected goals-nya juga sebenarnya MU ada di top 2 atau top 3. Jadi nggak tahu sih ini gimana. Tapi menurut gue sih udah, ini suara hati fans MU ya. Menurut gue kita udah nyoba segala macam pelatih, dari Jose Mourinho, dari Louis van Gaal, dari Ralf Rangnick, dari Ole Gunnar Solskjaer, dan mereka semua nggak ada yang bertahan sampai 3 musim selesai kan. Cuman 2 musim setengah lah, atau 2 musim doang, atau bahkan cuman setengah tahun kan kalau Ralf Rangnick. Nah, gue bilang ya udahlah, kita kasih Ten Hag nih sampai selesai musim ketiga, siapa tahu terus nanti di musim keempat jadi oke ya nggak sih? Gue udah sering bilang kalau ini tuh gue akan memperlakukan seperti musim pertamanya Ten Hag, karena musim pertama dia belum bisa main gaya main yang dia mau kan, play from the back karena si De Gea nggak bisa. Terus musim kedua ada banyak pemain yang cedera kan kemarin. Nah, ini musim ketiga, ini adalah musim pertama yang mayoritas pemainnya itu udah dibeli di zamannya Erik ten Hag, dan gue bilang kasih kesempatan sih. Walaupun gue gak tahu ya, kalau nanti Desember atau Januari masih di papan tengah menuju bawah gitu, gue masih kuat apa enggak buat ngomong itu. Yang pasti, MU butuh segera getting results. Next, ada Arsenal lawan Southampton 3-1, dan sebuah penampilan yang menarik dari Southampton di sini, karena walaupun mereka kalah dalam 2 pertandingan terakhir dengan skor yang sama 3-1, tetapi pelatihnya si Russell Martin itu lebih bahagia dengan penampilannya waktu melawan Arsenal. Dan si Martin sendiri bilang bahwa kita tetap calm, tetap tenang walaupun kalah sama Arsenal, karena pertandingan yang paling penting buat Southampton adalah pertandingan
melawan tim-tim di sekitar mereka di klasemen. Itu yang paling penting, dan itu segera datang ke Southampton habis ini. Jadi jadwal Southampton habis ini itu adalah Leicester, terus habis itu City nggak dihitungnya. Habis Leicester ada City, habis City ada Everton, kemudian game week 11 ada lawan Wolves. Jadi 3 dari 4 pertandingan ini mereka harusnya bisa semoga mendapatkan result. Next ada Chelsea lawan Nottingham Forest yang ditahan imbang 1-1, dan yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah abis ini Chelsea itu akan bertemu dengan Liverpool, dan mereka harus kehilangan 2 pemainnya, Wesley Fofana dan Marco Kurela, yang terkena 5 kartu kuning. Udah, lu pengen main 7 kali, mereka kena kartu kuning 5 kali, menjadi cuma 2 pertandingan mereka nggak kena kartu kuning. Tapi Enzo Maresca tetap tenang, nggak apa-apa, karena kita ada international break, kita bisa prepare melawan Liverpool ini dengan tenang. Dan asal diingat, pemain Chelsea ini kan banyak banget ya, jadi kalau ada 2 yang dilarang bermain, Enzo Maresca aman, karena ya tinggal main aja pemain yang belum ada kesempatan main kan, karena pemainnya banyak gitu. Jadi Chelsea kayaknya diuntungkan ya dengan jumlah skuad mereka yang besar. Kemudian ada Brighton yang membalikan keadaan lawan Spurs, menjadi menang 3-2 setelah mereka ketinggalan 0-2 ya. Jadi Spurs ini masih belum konsisten sama kayak musim lalu. Dan Danny Welbeck yang sebenarnya direkrut gratis sama Brighton 4 tahun yang lalu hanya karena Brighton kekurangan striker, itu masih menjadi pemain penting ya, walaupun sekarang umurnya udah 34 tahun. Dia memang bukan pencetak gol murni ya, tetapi dia tuh making runs-nya tuh pinter gitu, dan itu membuat manajer kayak Fergie sama Arsene Wenger tuh demen sama dia, walaupun dia bukan pencetak gol yang out and out goal scorer gitu. Dan sekarang giliran Brighton yang mendapatkannya. Pemain kunci nih di bangkitnya Brighton. Kemudian terakhir ada Liverpool Crystal Palace 1-0, menang di kandangnya Crystal Palace. Dan memang Liverpool di bawah Arne Slot ini menunjukkan kalau mesinnya udah mulai bergerak lancar ya. Virgil van Dijk udah main bagus lagi, Gravenberch juga mulai kelihatan sebagai pemimpin di lini tengah, Cody Gakpo juga lebih nyaman main di sayap. Dan Liverpool, cuman menurut gue Liverpool ini masih butuh meningkatkan temponya mereka sih kalau ngelawan tim-tim besar kayak Chelsea, Arsenal, atau City. Karena kalau sekarang gue lihat tuh mainnya mereka tuh cenderung temponya lebih pelan ya dibandingkan yang zamannya Jurgen Klopp. Dan lawan tim-tim besar kalau main pelan gitu, I don't know, gue ngerasa tim-tim besar juga lebih santai gak sih kalau lawan tim yang mainnya pelan, ya gak? Ya gak sih? Ya kan? Kayaknya gitu deh. So itu dia untuk review pertandingannya kemarin. Dan yang terjadi sama Ten Hag tadi gue udah bilang mau bahas. Jadi ya, di meetingnya itu ternyata meeting exco-nya Man United itu tuh memang meeting rutin yang katanya setiap bulan akan dilakukan. Nah yang sebelum ini meetingnya dilakukan di Barcelona karena di sana lagi ada pertandingan timnya Ineos yang lain, bukan tim sepak bola ya, tim balapan kapal, tim olahraga orang-orang kaya. Dan meetingnya waktu itu di situ membahas semua hal segala macam. Dan yang ini meetingnya di Manchester, dan Ten Hag survive yang terakhir kali gue dengar, karena yang memang masih mau ngasih kesempatan, soalnya dia baru dapat semua tim supportnya itu di awal musim ini kan, jadi akan masih diberi kesempatan. So gitu aja sih. Sebelum gua tutup, ada satu yang mau gua bahas. Kayaknya 3 tim promosi musim ini, yaitu Southampton, Leicester, sama Ipswich, itu punya peluang lebih besar dibandingkan 3 tim promosi musim lalu ya untuk lolos dari degradasi. Ya gak sih? Musim lalu tuh kayak udah kelihatan gitu dari awal-awal kalau wah ini pasti degradasi nih, si Sheffield United sama Luton Town sama satu lagi siapa, gue lupa sih satu lagi siapa, tapi pokoknya lebih kelihatan lah kalau ini bakal terdegradasi. Nah yang musim ini kayaknya ada peluang. So far yang aman di klasemen tuh Leicester karena dia menang kemarin, tapi diikuti oleh Ipswich dan ada Southampton. Nah menarik, gue sih berharap ya minimal ada yang bertahan lah, jangan 3 langsung naik and then langsung turun lagi kan. Gitu aja sih. Oke, itu dulu untuk Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Kita balik lagi minggu depan dengan international break dan juga preview weekend depan
di Liga Inggris. Di sini Popokus and thank you for watching and I'll see you when I see ya.